back to Omis Class. Halo para siswa semua, jumpa lagi dengan Ibu di sini. Bagaimana kabar kalian? Ibu berharap kalian selalu sehat dan yang pasti tetap semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi tentang pasar input. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap semua untuk mengikutinya? Oke, kita mulai saja ke materinya. Materi yang akan Ibu sampaikan: 1. Pasar uang, 2. Pasar modal, dan 3. Pasar tenaga kerja. 1. Pasar uang. Materi pasar uang yang akan kita bahas: 1. Pengertian pasar uang, 2. Fungsi pasar uang, 3. Transaksi yang terjadi pada pasar uang, 4. Karakteristik pasar uang, 5. Instrumen pasar uang, dan 6. Pelaku pasar uang. Pengertian pasar uang. Pasar uang adalah aktivitas perniagaan surat berharga untuk memenuhi permintaan dan penawaran dalam jangka pendek tanpa batasan lokasi. Di sini disebutkan dalam jangka pendek. Ini juga bisa disebut dengan pasar kredit jangka pendek. Aktivitas perniagaan surat berharga ini karena jangka waktunya pendek, jadi hanya dapat memenuhi dan penawaran permintaan dana untuk jangka pendek saja. Mekanismenya ditujukan khusus dalam menjembatani kedua belah pihak yang membutuhkan dana dan orang yang mempunyai kelebihan dana. Seiring berkembangnya waktu, aktivitas perniagaan surat berharga ini juga tersedia dalam sistem syariah. Pasar uang syariah adalah jual beli surat berharga untuk kurun waktu yang singkat dengan menerapkan prinsip syariah yang sesuai dengan ajaran agama Islam. 2. Fungsi pasar uang. 1. Mempermudah emiten mendapatkan bantuan dan dana jangka pendek. Pihak emiten tidak harus kebingungan saat mencari suntikan modal atau investor, sebab sarana investasi yang satu ini membantu mempertemukan perusahaan dengan pemilik modal yang mempunyai dana berlebih. 2. Menghimpun dana orang-orang yang berlebih. Maksudnya adalah di sini sebagai sarana untuk mempertemukan pengusaha yang membutuhkan modal serta orang-orang yang memiliki kelebihan dana. Oleh karena itu, kebutuhan antara perusahaan emiten dan investor bisa terpenuhi dengan kehadiran sarana investasi yang satu ini. Kondisi inilah yang menjadikan aktivitas perniagaan surat berharga ini sebagai tempat penghimpun dana orang-orang yang berlebih. 3. Menyediakan pilihan investasi dengan risiko rendah untuk investor. Karena fungsi pasar uang yaitu menyediakan pilihan investasi low risk khususnya untuk para investor yang risk averse. Maksudnya di sini adalah menyediakan pilihan investasi yang mudah dan jauh dari risiko. Transaksi yang terjadi pada sarana investasi ini memberikan kepastian mengenai laba dan lebih stabil karena sistem investasi setara dengan hutang piutang. Namun, di sini menggunakan perjanjian tambahan yaitu imbalan sampai masa jatuh temponya tiba. 4. Meningkatkan laju pembangunan negara. Sejumlah instrumen pada aktivitas perniagaan surat berharga ini diterbitkan dan dijual langsung oleh pemerintah. Tujuannya tidak lain untuk mencari tambahan modal dari masyarakat demi memenuhi kebutuhan pembangunan negara. 5. Mencegah terjadinya krisis. Keberhasilan dari aktivitas jual beli surat berharga bisa berpengaruh juga terhadap kebijakan moneter dan mobilitas keuangan. Sarana investasi pada bank sentral ini berperan dalam mengontrol kestabilan laju sistem perbankan, sehingga mampu mencegah terjadinya krisis ekonomi atau uang pada suatu negara. 3. Karakteristik pasar uang. A. Proses transaksi jual beli
tidak terikat pada tempat tertentu. B. Hanya memenuhi pendanaan dalam jangka pendek, yaitu kurang dari 1 tahun. C. Mekanisme pasar uang lebih menekankan pada pertemuan antara pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana. 4. Transaksi pasar uang. Ada 4 transaksi pada pasar uang. 1. Pasar uang antar bank. Sebagian besar melibatkan beberapa lembaga perbankan yang saling pinjam-meminjam dana untuk memenuhi keperluan nasabah masing-masing. Jenis transaksi ini cukup mudah kamu jumpai pada aktivitas perniagaan surat berharga. 2. Transaksi sertifikat deposito. Pihak bank akan menerbitkan surat berharga yang dapat dibeli oleh nasabah dengan nominal tertentu, tetapi sertifikat itu bisa dipindah tangankan. 3. Jual beli sertifikat utang. Maksudnya adalah pihak bank sentral atau pemerintah menerbitkan surat utang untuk bank umum yang bisa diperjualbelikan sebagai tambahan modal kepada bank sentral. Begitu juga sebaliknya, bank umum bisa menjual surat utang terhadap bank sentral supaya mendapatkan dana tambahan. Terakhir, pasar valuta asing. Di sini transaksi jual beli dalam bentuk valuta asing yang bisa ditukarkan dengan mata uang negara Indonesia atau sebaliknya, karena sebagian investor ada juga yang berasal dari luar negeri, sehingga transaksi ini sangat membantu proses transaksi valuta asing antar negara di dunia. 5. Macam instrumen pasar uang. Di sini ada 8 macam instrumen pasar uang. Mari para siswa kita akan mengupas masing-masing instrumen ini. 1. Sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia ini diterbitkan langsung oleh pemerintah melalui Bank Indonesia dalam bentuk surat utang yang memiliki jatuh tempo 1-3 bulan. Instrumen ini memakai imbal hasil berbentuk bunga dan sistem diskonto. Selain mendapatkan laba, kita juga turut serta membantu Bank Indonesia mengendalikan nilai rupiah agar selalu tetap stabil. Karena penjualan sertifikat ini menyebabkan peredaran uang menjadi menurun. 2. Call money. Fungsi dari instrumen investasi ini yaitu mengalihkan kelebihan uang dalam jangka waktu pendek dari bank. Jatuh temponya berlangsung selama 7 hari. Treasury bills. Instrumen pasar uang ini berbentuk penerbitan surat utang dari pemerintah kepada masyarakat umum untuk kurun waktu yang singkat. Nama instrumennya yaitu surat obligasi pemerintah. 4. Banker acceptance berperan sebagai solusi untuk permasalahan kegagalan pembayaran dari perniagaan luar negeri. Contohnya impor atau ekspor. Instrumen investasi ini berbentuk wesel berjangka yang memiliki cap accepted sebagai tanda legalnya. 5. Surat berharga pasar uang. Surat berharga ini diterbitkan langsung oleh bank yang prosesnya melibatkan Bank Indonesia. Beberapa lembaga keuangan atau bank umum berbentuk surat pelunasan utang dengan tanda tangan nasabah yang menggunakan sistem diskonto. 6. Sertifikat deposito. Surat berharga yang dapat dipindah tangankan dan diterbitkan langsung oleh bank dalam jumlah tertentu. Instrumen investasi ini sangat mudah untuk diperjualbelikan sebab berbentuk surat atas tunjuk. 7. Commercial paper. Instrumen ini berupa biaya pengelolaan modal kerja atau perniagaan inventaris untuk waktu yang pendek. Menjadi pilihan alternatif bagi pengusaha yang ingin mendapatkan suntikan modal. Terakhir adalah instrumen pasar uang syariah. Sesuai namanya, instrumen investasi ini menggunakan sistem syariah yang berpedoman pada nilai-nilai dalam agama Islam.
Beberapa pilihan instrumen yang tersedia seperti sertifikat Bank Indonesia Syariah, Repurchase Agreement atau SBIS, instrumen pasar uang antar bank syariah, Repurchase Agreement atau SBSN, dan surat berharga lainnya. 6. Pelaku pasar uang. 1. Lembaga keuangan. Lembaga keuangan atau bank komersial berperan dalam menerbitkan instrumen keuangan dan menjualnya kepada masyarakat, perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, dan sesama lembaga keuangan lainnya. Dengan kata lain, lembaga keuangan memiliki peran sebagai perantara antara unit surplus dengan unit defisit yang membutuhkan dana. 2. Future exchange. Secara umum ada dua jenis future exchange, yaitu money market future contracts. Ini merupakan persetujuan untuk menjual atau membeli surat berharga di pasar kredit jangka pendek sesuai dengan harga dan tanggal tertentu yang telah disepakati. Money market future option ini merupakan pemberian hak kepada suatu pihak untuk menjual atau membeli money market future contracts pada harga tertentu dan sebelum tanggal tertentu. 3. Pemerintah. Pemerintah pusat maupun daerah akan membutuhkan dana yang besar untuk mendanai proyek-proyek pemerintah. Dan untuk memperoleh dana tersebut, pemerintah berperan dalam pasar kredit jangka pendek dengan menerbitkan surat berharga jangka pendek, misalnya obligasi. 2. Pasar modal. Materi pasar modal. 1. Pengertian pasar modal. 2. Fungsi pasar modal. 3. Pelaku pasar modal. 4. Lembaga dan struktur pasar modal di Indonesia. 1. Pengertian pasar modal. Pasar modal adalah pasar yang beroperasi secara terorganisir di mana terdapat aktivitas perdagangan surat-surat berharga seperti saham, ekuitas, surat pengakuan utang, obligasi, dan surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah dan perusahaan swasta dengan memanfaatkan jasa perantara, komisioner, dan underwriter. Di Indonesia, contoh pasar modal adalah Bursa Efek Indonesia atau BEI. BEI ini bisa diibaratkan sebagai mall yang menyediakan tempat kepada berbagai pihak untuk bertransaksi jual beli. 2. Fungsi pasar modal. 1. Sebagai sarana untuk mendapatkan dana usaha dari investor atau masyarakat. 2. Sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan. 3. Sebagai instrumen untuk meningkatkan pendanaan dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan. Pelaku pasar modal. 1. Emiten. Perusahaan yang melakukan emisi, baik yang berupa saham ataupun obligasi. 2. Investor adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. 3. Penjamin emisi atau underwriter, lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. 4. Agen penjualan, pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go public tanpa kontrak dengan emiten yang bersangkutan. 5. Pialang atau broker adalah perantara antara si penjual atau emiten dengan si pembeli atau investor dalam jual beli efek. 4. Lembaga dan struktur pasar modal di Indonesia. 1. Otoritas Jasa Keuangan yang menggantikan fungsi Badan Pengawas Pasar Modal
sebagai pengawas seluruh aktivitas yang terjadi di pasar modal. 2. Bursa efek. Saat ini ada 2 bursa efek Jakarta dan bursa efek Surabaya. Namun sejak akhir 2007, bursa efek Surabaya melebur ke bursa efek Jakarta sehingga menjadi Bursa Efek Indonesia atau BEI. 3. Perusahaan efek. 4. Lembaga clearing dan penjaminan saat ini dilakukan oleh PT Clearing Penjamin Efek Indonesia atau PT KPEI. 3. Pasar tenaga kerja. 1. Pengertian pasar tenaga kerja. 2. Fungsi pasar tenaga kerja. 3. Manfaat pasar tenaga kerja. Dan 4. Jenis-jenis pasar tenaga kerja. 1. Pengertian pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Sebagai penjual tenaga kerja, di dalam pasar ini ialah para pencari kerja atau pemilik tenaga kerja. Sedangkan sebagai pembelinya yaitu orang-orang atau lembaga yang memerlukan tenaga kerja. Pasar tenaga kerja diselenggarakan dengan maksud untuk mengkoordinasi pertemuan antara para pencari kerja dan orang-orang atau lembaga-lembaga yang membutuhkan tenaga kerja dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan. Maka pasar tenaga kerja ini dirasakan bisa memberikan jalan keluar bagi perusahaan untuk memenuhinya. Dengan demikian, tidak terkesan hanya pencari kerja yang mendapat keuntungan dari adanya pasar ini. Untuk menciptakan kondisi yang sinergi antara kedua belah pihak, yakni antara penjual dan pembeli tenaga kerja, maka diperlukan kerjasama yang baik antara semua pihak yang terkait, yaitu penjual tenaga kerja, pembeli tenaga kerja, dan pemerintah. 2. Fungsi pasar tenaga kerja. 1. Berfungsi untuk sarana penyaluran tenaga kerja. 2. Berfungsi untuk sarana mendapatkan informasi tentang ketenaga kerjaan. 3. Berfungsi untuk sarana mempertemukan pencari kerja dan orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. 3. Manfaat pasar tenaga kerja. 1. Bermanfaat untuk membantu para pencari kerja dalam mendapatkan pekerjaan sehingga bisa mengurangi pengangguran. 2. Bermanfaat untuk membantu orang-orang atau lembaga-lembaga yang memerlukan tenaga kerja. 3. Bermanfaat untuk membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan. Jenis-jenis pasar tenaga kerja. 1. Tenaga kerja terdidik, terlatih, tidak terdidik, dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memerlukan pendidikan khusus, contohnya dokter, guru, akuntan. B. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memerlukan latihan dan pengalaman, contohnya montir, sopir, koki, dan lain-lain. C. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, contohnya tukang angkut dan tukang batu. 2. Pasar tenaga kerja utama dan biasa. Di sini kita akan membahas ciri-ciri pasar tenaga kerja utama dahulu. Ciri-cirinya terjadi pada lingkungan perusahaan yang besar, manajemen perusahaan sangat baik, tingkat pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan sangat tinggi, gaji dan upah tinggi, jaminan sosial yang baik, disiplin pegawai sangat tinggi, jumlah perpindahan atau mutasi pegawai sedikit. Pasar tenaga kerja biasa adalah kebalikan dari pasar tenaga kerja utama. Ciri-ciri pasar tenaga kerja biasa terjadi pada lingkungan perusahaan kecil, manajemen perusahaan kurang baik, gaji dan upah rendah, jaminan sosial kurang baik, disiplin pegawai rendah, sering terjadi perpindahan atau mutasi pegawai. 3.
Pasar tenaga kerja intern dan ekstern. Pasar tenaga intern yaitu mendahulukan para pegawai yang sudah ada untuk mengisi lowongan kerja yang dibutuhkan, misalnya dengan memberikan promosi atau kenaikan jabatan bagi pegawai yang berprestasi. Pasar tenaga kerja ekstern adalah pasar yang mempersilakan orang luar untuk mengisi lowongan kerja yang dibutuhkan. 4. Pasar tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri. Pasar tenaga kerja dalam negeri adalah tenaga kerja yang berasal dari dalam negeri, sedangkan tenaga kerja luar negeri adalah pasar tenaga kerja yang berasal dari luar negeri, yaitu Indonesia sebagai negara yang mempunyai jumlah penduduk yang tinggi, kurang lebih 220 juta, dengan banyaknya jumlah pengangguran akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan dan memunculkan maraknya kejadian PHK atau pemutusan hubungan kerja, sangat membutuhkan jasa pasar tenaga kerja luar negeri. Dengan adanya pasar tenaga kerja luar negeri, Indonesia dapat mengurangi jumlah pengangguran sekaligus menambah devisa negara. 5. Pasar tenaga kerja persaingan sempurna. Pasar tenaga kerja persaingan sempurna. Di dalam pasar terdapat banyak perusahaan yang memerlukan tenaga kerja, sedangkan tenaga kerja tidak menyatukan diri di dalam serikat. Jadi, serikat buruh yang akan bertindak sebagai wakil mereka. Pada pasar ini berlaku pula hukum permintaan dan hukum penawaran seperti pada pasar barang dan jasa atau pasar output. Itu berarti semakin tinggi upah tenaga kerja, semakin sedikit permintaan terhadap tenaga kerja. Hal demikian berlaku pula pada penawaran, yakni semakin tinggi upah tenaga kerja, semakin banyak penawaran tenaga kerja. Sebaliknya, semakin rendah upah tenaga kerja, maka semakin sedikit penawaran tenaga kerja. 6. Pasar tenaga kerja monopoli. Pasar tenaga kerja monopoli ini seluruh tenaga kerjanya tergabung dalam serikat buruh. Di sini tenaga kerja memiliki hak monopoli dalam menjual atau menawarkan tenaga kerja. Serikat pekerja di sini maksudnya bertugas mewakili para pekerja dalam menuntut upah dan fasilitas lain kepada perusahaan demi meningkatkan kesejahteraan pekerja. Karena bergabung dalam satu kekuatan, yakni serikat pekerja, maka para tenaga kerja memiliki hak monopoli dalam menjual atau menawarkan tenaga kerjanya. Penentuan tingkat upah dilakukan dengan cara menuntut upah lebih tinggi dari upah equilibrium, membatasi penawaran tenaga kerja, menambah permintaan tenaga kerja. 7. Pasar tenaga kerja monopsoni. Pasar tenaga kerja monopsoni terjadi jika di satu wilayah hanya ada satu perusahaan yang bersedia meminta tenaga kerja, sedangkan para tenaga kerja tidak mempunyai organisasi seperti serikat kerja. Ini berarti kekuatan perusahaan jauh lebih besar dibandingkan tenaga kerja. Akibatnya upah yang terjadi umumnya di bawah upah equilibrium atau upah keseimbangan. 8. Pasar tenaga kerja monopoli bilateral. Pasar tenaga kerja monopoli bilateral terjadi jika terdapat dua kekuatan yang saling bertentangan. Kekuatan pertama berasal dari para pekerja yang tergabung dalam serikat kerja, dan yang kedua dari perusahaan yang memakai tenaga kerja. Serikat pekerja yang memberikan penawaran tenaga kerja mempunyai posisi yang sama kuat dengan perusahaan yang melakukan permintaan tenaga kerja, sehingga terjadilah keadaan saling memonopoli yang disebut dengan monopoli bilateral. Oke para siswa sekalian, Ibu cukupkan sampai di sini materi tentang pasar input. Untuk memahami lebih lanjut, di sini Ibu memberikan 5 soal latihan untuk kalian kerjakan. Latihan soal 1. Apakah yang dimaksud dengan pasar uang, pasar modal, dan pasar tenaga kerja?
2. Sebutkan sumber dana di pasar uang. 3. Apa saja peran pasar modal? 4. Bagaimana pasar modal dapat mempengaruhi suatu perekonomian? 5. Apakah yang menyebabkan proses mempertemukan pencari kerja dengan lowongan kerja memerlukan waktu yang lama? Oke, para siswa sekalian, silakan kalian kerjakan latihan soal ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat.